Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, saya baru datang dan dikasih tahu adik-adik dari UI ya, bahwa ada saudara teman ya, teman ya, mungkin orang udah pada tahu ya, saudara Ade Armando. Tadi pada waktu demo, beliau terkena musibah ya, mungkin saya nggak tahu ini yang melakukan ini benar dari mahasiswa atau ada masyarakat yang menyusup ya, yang ingin membuat gaduh suasana ini. Tapi di luar itu teman-teman, sebetulnya insiden ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan sekali. Jadi adik-adik kita yang ingin menyalurkan aspirasi ke DPR, bisa terjadi insiden seperti ini ya. Ini sangat mencederai sebetulnya ya. Jadi di luar itu teman-teman, apapun alasannya ya, apapun alasannya, tindakan anarkis seperti ini sangat tidak boleh teman-teman ya. Saya mengingatkan adik-adik ya, ini mahasiswa yang berdemo, jangan sampai bertindak anarkis dalam menyampaikan aspirasi ya. Di samping itu nanti bisa merugikan diri sendiri, juga secara umum nanti akan berdampak besar pada bangsa ini teman-teman. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi dari video yang ada mungkin saya mohon untuk aparat kepolisian bisa mengusut ini dengan tuntas ya. Apapun alasannya teman-teman, tidak boleh bertindak anarkis seperti ini ya. Apalagi mohon maaf sampai mengambil celananya seperti itu, nggak boleh ya. Di luar itu teman-teman, saya juga memohon, saya sebetulnya saya mengakui saya sangat mendukung Pak Jokowi ya. Saya sangat militan ya, saya pendukung Pak Jokowi karena memang kerja nyata yang sangat jelas dari Pak Jokowi ini. Tapi memang kadang-kadang begini teman-teman, ada pendukung Pak Jokowi ini yang kadang dalam menyampaikan aspirasinya itu terlalu berlebihan ya. Seperti juga mungkin yang mengkritik Pak Jokowi pun seperti itu ya. Sekarang ini kan seperti ada dua ini ya. Jadi ada yang mendukung Pak Jokowi itu, ada yang beberapa orang mungkin ya yang agak berlebihan menurut saya. Contohnya mungkin saya mengkritik ya Bang Ade Armando melalui salah satu channel. Contohnya ya teman-teman, kalau membahas sesuatu yang itu bukan kapasitasnya ya, itu hindari seperti itu teman-teman ya. Salah satu contoh mungkin saya mengingatkan Bang Ade Armando, contohnya ya, waktu dia membahas sholat 5 waktu seperti itu. Jadi nggak boleh, karena apa, kalau kita tidak mau ngasih, mungkin kalau kita membahas sholat 5 waktu misalnya, kita harus mengasih hukum-hukum fikih teman-teman. Kita harus banyak membaca kitab-kitab fikih ya, seperti itu. Jadi kita nggak boleh kita di luar kapasitas kita berbicara yang akhirnya membuat orang itu menilai ini suatu kearoganan gitu ya. Maka dari itu teman-teman, saya mohon teman-teman ini, terutama yang mendukung Pak Jokowi ya, Pak Jokowi ini udah bekerja keras ya, sangat keras. Saya dalam dunia real ya, mungkin teman-teman, saya ambil contoh Pak Refri Harun, nanti saya kupas sedikit ya, karena beliau hanya sebagai pengamat, nggak pernah bekerja di dunia real. Jadi kadang pandangannya juga tidak konstruktif ya, nanti saya bahas sedikit. Tapi bagi Anda yang pernah bekerja di dunia real pasti akan tahu bagaimana cara kerja Pak Jokowi ini ya, sangat luar biasa sebetulnya. Itu yang harusnya teman-teman, yang harus kita ungkapkan ke publik, ke masyarakat ya.
rencana-rencana besar, pekerjaan-pekerjaan besar Pak Jokowi yang sudah dilaksanakan ini ya, itu yang harus kita blow up terus ya, biar masyarakat juga semakin tahu ya. Kemudian visi kedepannya seperti apa, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian di sisi lain teman-teman, untuk teman-teman yang berdemo ini ya, kalau menyalurkan aspirasi harus secara benar ya, tidak boleh anarkis ya, tidak boleh, sama sekali tidak boleh anarkis. Saya mengalami teman-teman tahun 98 waktu saya kuliah dulu ya, kondisi-kondisi mental psikologis mahasiswa itu saya mengalami benar ya. Tapi saya mohon teman-teman kalau memang menyalurkan aspirasi ya, menyalurkan dengan benar ya. Khusus untuk Pak Refli Harun ya, saya lihat tadi ada video beliau. Jadi saya agak kurang setuju ya dengan pendapat Pak Refli Harun ini ya. Begini teman-teman, Pak Refli Harun ini sepertinya hanya melihat dari satu sisi. Dari satu sisi. Contohnya begini, dia melihat hanya satu sisi. Mungkin ada pendukung Pak Jokowi yang dalam tanda kutip ya, mungkin beberapa orang, tidak semuanya, yang mungkin terlalu kurang bagus lah dalam penyampaiannya, mungkin ya, dalam pengucapannya mungkin ya kurang bagus lah, adalah di sana ya, di media sosial kan banyak itu ya, yang seakan-akan saya nggak tahu ini pendukung Pak Jokowi beneran atau karena seakan-akan mengatasnamakan pemerintah gitu kan, tetapi memang kata-katanya ya kurang bagus lah, kurang bijak gitu. Tapi kan Pak Refli Harun juga harus, di lain sisi harus balance dong. Ada juga yang pengkritik Pak Jokowi yang itu arogan juga gitu loh, bahkan dengan kata-kata yang sangat tidak, maksudnya kalau kita sebagai orang Indonesia tidak pantas lah seperti itu ya. Ya mungkin saya sebut Rocky Gerung mungkin, terus ya mungkin Pak Riza Ramli, dengan segala hormat senior saya ya beliau. Tapi ada beberapa orang juga yang seperti itu, tapi Pak Refli Harun ini nggak pernah gitu mengkritik, yang artinya satu sisi ini harusnya balance dong. Kalau memang mengkritik dari pendukung Jokowi, mungkin ada beberapa orang yang ya kurang bagus lah penyampaiannya, terlalu arogan. Tapi kan ada juga di sisi lain pengkritik Pak Jokowi yang arogan juga gitu loh. Kata-katanya itu malah tidak pantas menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi kita dalam bertindak ini harus seimbang lah teman-teman ya. Saya pun tidak setuju ya dengan ada beberapa orang yang seakan-akan ya dalam tanda kutip mendukung Pak Jokowi, tapi dia tidak bijak dalam menyampaikan, itu terlalu provokatif, terlalu arogan, itu kurang benar juga ya. Mungkin ini masukan buat pendukung Pak Jokowi ya, itu supaya ditertibkan orang-orang seperti ini. Lebih baik kita sampaikan agenda-agenda besar Pak Jokowi ini untuk bangsa ini ya. Banyak sekali agenda-agenda besar Pak Jokowi ini yang sudah dilaksanakan dan dalam tahap rencana yang akan dicapai. Itu yang harus kita selalu sampaikan ke masyarakat. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk pemilu 3 periode ini ya, untuk jabatan 3 periode ini. Jadi sebetulnya saya sendiri secara pribadi ya dalam tanda kutip setuju juga ya, tapi kan dengan alasan-alasan tertentu dengan situasi seperti ini. Tapi kan kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa itu udah close lah, nggak usah dibicarakan lagi, tetap pemilu pada agenda yang sudah ditetapkan. Jadi Pak Jokowi sudah menyampaikan seperti itu. Jadi masyarakat, adik-adik mahasiswa itu juga harus tahu ya, bahwa itu udah diskusi, itu udah close lah. Pak Jokowi sudah menyatakan
Jadi saya mohon adik-adik mahasiswa juga masyarakat ya bisa memahami bahwa diskusi masalah penundaan pemilu atau 3 periode ini udah close ya. Pak Jokowi udah menyatakan dengan jelas bahwa akan melaksanakan agenda pemilu sesuai yang dijadwalkan ya. Saya kira itu nggak usah kita menghabiskan energi untuk masalah yang nggak perlu lah, itu udah close ya, kita anggap close. Kemudian juga mungkin ini mohon perhatian juga untuk pembantu-pembantu Pak Jokowi ya. Kemarin Pak Jokowi sudah mengingatkan kalau memang ada kebijakan ya, tolong sampaikan kepada masyarakat dengan baik supaya masyarakat itu lebih jelas ya. Seperti kenaikan harga minyak goreng kemarin ya yang buat heboh, terus ada beberapa kenaikan diikuti dengan yang lain ya. Mungkin saya sampaikan juga, mungkin ada beberapa, hampir semua naik ya. Saya nggak tahu apa karena ini efek dari Ramadan dan Idul Fitri ini, atau memang ini dampak dari situasi ekonomi sekarang ya. Jadi mungkin para menteri harus bisa proaktif untuk menerangkan ke masyarakat ya. Karena begini teman-teman, kalau teman-teman punya channel di luar negeri ya, punya teman di luar negeri ya, saya banyak teman di luar negeri, saya selalu berhubungan. Di Indonesia ini relatif insya Allah sih aman lah ya, dari bahan pokok ya, dari bahan makanan dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat ya di negara-negara lain itu sangat parah sekali ya. Bahkan di Turki itu inflasi hampir mencapai 50% ya. Di Eropa juga sekarang lagi nggak menentu. Jadi di Indonesia ini kita masih ya, alhamdulillah kita masih bisa bertahan ya. Jadi mungkin ini harus tetap diwaspadai teman-teman ya, situasi global yang tidak menentu seperti ini ya. Jadi saya mohon adik-adik yang ingin menyampaikan aspirasi ya, sampaikanlah dengan baik ya. Karena apa teman-teman, ini akan semua yang akan terjadi ke depan ini akan berdampak sangat besar sekali ya. Kalau teman-teman anarkis nanti akan semakin parah kondisi kita ya. Kita harus mengerti keadaan ini teman-teman ya. Kita boleh menyampaikan aspirasi ke pemerintah tapi dengan cara yang baik ya, jangan sampai anarkis ya. Mungkin juga pemerintah, pembantu Pak Jokowi juga harus segera memikirkan solusi-solusi yang bagus ya, ke depannya seperti apa ya. Karena sekarang ini kan kita lagi dilanda situasi yang tidak menentu ya, apalagi karena Rusia menyerang Ukraina ini kan dampaknya begitu luas teman-teman ya. Ini makanya kita harus justru di saat-saat seperti ini harusnya bangsa ini harus bersatu harus satu visi. Kalau kita terkoyak-koyak lagi, aduh, bagaimana kita akan menjadi bangsa yang besar ya. Saya sebetulnya sangat malu dengan teman-teman ya, banding kalah dengan Korea misalkan. Teman-teman saya banyak yang dari Korea, mereka bangsa yang cuma berapa sih penduduknya, wilayahnya juga, tapi mereka satu visi. Karena satu visi mereka bekerja dengan giat. Coba lihat sekarang negara Korea itu teman-teman, harusnya kita bisa menyontoh seperti itu. Jangan sampai kita terkoyak-koyak dengan ambisi-ambisi ya. Mengingatkan juga lah para politikus yang ambisi-ambisi sesaat gitu loh, yang akan memecah belah bangsa ini. Sangat sayang sekali ya teman-teman. Bangsa ini mempunyai potensi yang sangat besar sebetulnya, dan akan banyak negara yang tidak suka kalau kita ini maju. Makanya teman-teman, saya selalu mengingatkan semua elemen bangsa ini, baik yang pro pemerintah maupun yang anti pemerintah ya. Kita boleh berbeda tapi tetap kita mengedepankan solusi ya, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini saya karena banyak bergaul teman-teman dengan teman-teman dari Korea, dari China.
mereka begitu solidnya, tapi sementara kita dengan isu yang remeh-temeh, yang receh lah ya, yang membuat kita kadang nggak bisa mengendalikan emosi ya, kadang nggak bisa mengendalikan tindakan kita ya, padahal isunya cuma isu yang receh, bukan isu yang sangat fundamental bagi bangsa ini ya. Saya kira seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mungkin saatnya kita berbuka dan taraweh ya. Ya, saya mohon teman-teman tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa ya, mengingatkan semua elemen bangsa ini supaya mengedepankan kepentingan bangsa ini ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua di bulan puasa ini teman-teman, merahmati bangsa ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.